Halo Psycho Farms, perkenalkan aku Igede Aditya Pramana Diwangsa dengan NIM 5191119 dari kelas Psikologi A Universitas Teknologi Yogyakarta. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan beberapa rekan kelompok saya ada. Perkenalkan, nama saya Fajariyah Yuli Prasasti dengan NIM 5191116. Saya dari kelas Psikologi Komunikasi A. Halo Mbak Sasti dan ada. Halo, saya Febrian Putri, NIM 51911111122, kelas Psikologi Komunikasi A. Halo Mbak Febri dan ada. Halo, kenalin namaku Anissa Imamiyah Humayroh. Aku dari kelas Psikologi Komunikasi A. Sekarang aku sedang menempuh semester 7. NIM-ku 518111096. Kenalkan, nama saya Lita Nursaini dengan NIM 51911111117 dari kelas Psikologi Komunikasi A. Oke, kita dari kelompok 10 akan membahas tema kerja atau kuliah balance nggak sih? Gimana atau enggak kerja dengan kuliah tuh balance nggak sih? Dan kita ada punya nih teman-teman dari Kalita sama Kak Anissa, salah satu mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Mungkin kepo dengan isi wawancara atau isi podcastnya? Ayo kita tonton ya. Oke. Oh iya, ngomong teman-teman lagi pada di mana nih posisinya? Di Jogja atau di rumahnya masing-masing? Lagi di Jogja dong. Jogja. Di rumah sih. Di rumah. Aku di Jogja nih. Oh, Mbak Lita sama Mbak Sasti lagi di rumah ya. Mbak Lita dari daerah mana ya? Di rumah, di Ciamis. Ciamis. Kalau Mbak Sasti? Dari Kalau daerah aku agak jauh ya, di seberang pulau di Kalimantan. Oh, lagi di seberang pulau. Ini semua lagi semester 5. Gimana nih kabarnya? Mahasiswa kita semester 5 dengan tugas-tugas. Semester 7. Semester 7, Mas. Oh iya, maaf Kak. Maaf semester 7 Kak. Oh iya, kita teman-teman ada Kak semester angkatan 18. Oh iya Kak, gimana nih Kak di semester 7 Kak? Tugas-tugasnya. Wah, lumayan susah ya. Soalnya banyak praktikum. Ntar lagi udah mau ambil TA. Doakan ya, teman-teman. Oh iya, teman-teman. Semangat, kita- Mbak. Semangat Mbak. Kayaknya susah ya semester 7. Susah banget. Itu yang Lumayan. katanya tugas inventory itu agak susah ya? Susah sekali. Buat yang teman-teman nih semester 5 gimana nih? Ayo, aku juga kebetulan kan semester 5 nih, jadi ngerasa kayak wah, the best sih. Jadi pikiran tuh emang bener-bener kekuras parah. Kalau Lita nih kayaknya nih kelihatannya adem-adem aja, Sasti, Febri nih kayaknya akhir-akhir ini kelihatannya lebih ceria gitu. Padahal tugasnya banyak itu gimana tuh? Ya muka adem, hati enggak sih sebenarnya. Muka Ya kan, adem, Pep? pikiran kenapa? Iya. Aku nggak sih, aku sibuk loh, Dit. Sibuk apa nih? Banyak sih. Banyak. Mungkin Balita juga sibuk ya? Sibuk ngapain nih Balita kalau di rumah? Sibuk ngerjain tugas semester 5, banyak banget tugasnya. Kalau teman-teman ini semua fokus kuliah apa enggak? Apa yang ada yang nyambi kerja? Mungkin Fokus kemana-mana ya. Kerja, organisasi, kuliah. oh Mbak Anissa juga sambil kuliah ya? Sambil kuliah, sambil kerja. Nah kalau Mbak Anissa emang kerja di mana ya? Aku kerja part-time sih di kedai roti John all day. Buat yang di Jogja bisa mampir, teman-teman. Di daerah mana? Teman? Di daerah Jalan Kaliurang. Jalan Kaliurang. Nih teman-teman, gimana ya? Kita aja yang kurang, maksudnya yang kita fokus kuliah aja masih agak keteteran gitu kan? Gimana nih? Mbak Anissa yang nyambi kuliahnya sambil kerja. Mungkin Sasti itu bisa mencontoh Mbak Anissa yang mukanya kelihatan adem-adem, padahal isi pikirannya penat-penat gitu kan. Ya emang sih apa ya? Aku juga mikirnya kalau mahasiswa yang nyambi kerja itu kayak
Pasti pikirannya kemana-mana ya, kayak ada yang mikir tugas kuliah, terus ini lagi kerja juga, lagi kuliah. Itu kan kayak pikirannya kemana-mana, nggak bisa fokus ke satu hal gitu Mbak ya. Jadi kita kayak dipaksa buat multitasking gitu ceritanya. Tapi Mbak Anissa selama ini gimana? Masih kuat-kuat aja tuh menang. Mbak Anissa udah kerja berapa lama sih ngomong-ngomong? Udah hampir 2 tahun sih, soalnya aku kerja tuh mulai semester 3. Jadi kayak mulai dari baru banget sampai semester 7. Semester 3 itu kita ada pandemi sih ya? Semester 3-nya Mbak Anissa itu berarti Belum. belum ya? Semester 1 kalian, semester 1 kalian. Kita masih semester 1. Mungkin Lita sama Febri itu masih semester 1 masih nyantai-nyantai ya. Sekarang gimana nih kalian nih? Apa kabar nih? Ini kalau Lita sama Febri nggak sambil kerja? Kalau aku enggak sih, Dit. Soalnya kuliah sama organisasi aja kayak udah berat banget gitu. Apalagi ngebayangin yang sambil kuliah tuh kayaknya, yang sambil kerja maksudnya, kayaknya lebih berat lagi deh. Soalnya kan pikirannya ini aja kayak udah bercabang kan. Nanti kalau sambil kerja mungkin ya harus mikir lagi gimana kerjaannya. Belum nanti kalau kita pas nggak mood banget gitu sambil kerja, apalagi kalau tabrakan sama organisasi kan juga sama kuliah juga kan jadi agak susah gitu. Kalau aku gitu sih. Kalau aku sekarang fokusnya kuliah sih. Aku juga kemarin pas semester 4 pernah kerja, cuma nggak lama, cuma 6 bulan gitu. Terus rasanya tuh kayak capek banget kalau kuliah sama kerja gitu. Karena mungkin aku belum bisa bagi waktunya kali ya, jadi kayak fisiknya tuh capek banget nih. Nah, ini menarik nih. Kita kan ada dua temen nih yang pernah bekerja di saat-saat kuliah, yaitu Mbak Anissa sama Mbak Lita ya. Ini gimana nih kalian waktu ketika benar-benar bentrok tugas banyak, terus dipaksa harus kerja, gitu. Maksudnya udah jam kerja tuh. Ini mungkin kalian gimana nih cara mengatasinya? Mungkin dari Mbak Anissa dulu deh. Ini gimana nih? Oke, ini buat insight dari teman-teman. Sebelumnya suaraku udah jelas belum sih? Jelas-jelas. Nah, ini buat insight teman-teman yang mungkin mau kerja sama kuliah ya. Awalnya tuh kayak aku tuh mikir kayak kerja tuh cuma sampingan aja sih, bukan sesuatu yang butuh banget gitu kan. Terus lama-kelamaan ya aku ngerasa kalau kuliah sambil kerja ini kayak emang kebutuhan itu buat pengalaman kalian juga, terus buat bantu orang tua kalian juga. Jadi sebenarnya, kalau misalnya ditanya kuliah sambil kerja capek, ya capek sih, tapi sesuai kepribadian masing-masing ya. Kalau misalnya kalian pinter-pinter bagi waktunya, terus, eee, tahu prioritasnya itu yang mana. Misalkan di sini kita itu, anak rantau ya, mungkin sebagian di sini anak rantau kayak prioritas kalian tuh ya kuliah, tapi ya sambil kerja juga nggak masalah asal kalian tuh pinter-pinter bagi waktu. Kalau aku sih, balance-balance aja ya, maksudnya seimbang-seimbang aja. Aku bisa ngikutin kuliahku, aku juga bisa ngikutin kerjaku. Nah, solusinya gimana, aku tuh kayak buat jadwal kegiatan gitu, misalnya kuliahku jam berapa, terus kerjaku jam berapa. Jadi kerjaku itu disesuaikan sama jam kuliahku juga gitu. Terus buat tugas-tugasnya ya untungnya di tempat kerjaku kayak nggak terlalu ketat gitu ya. Jadi aku bisa ngerjain tugas sambil kerja gitu. Jadi nggak terlalu menghambat gitu kerjaku ke kuliahku gitu sih. Itu insight buat kalian aja, tapi jangan lupa yang mau kerja sambil kuliah harus siapin fisik sama mental kalian. Betul, betul. Nah, kalau Mbak Lita nih gimana nih? Pernah nggak kena masalah yang sama itu? Mbak Lita, Maaf, nggak kedengeran. Bisa diulangi pertanyaannya. gimana tuh tadi? Gimana nih Mbak Lita kalau dapat perihal yang sama nih tadi? Kalau ada tugas kuliah yang banyak terus dipaksa juga harus kerja gitu.
Maksudnya di udah jam-jamnya kerja itu gimana, Mbak? Kalau kalau pengalaman aku sih pas kemarin semester 4, karena aku kerjanya di kayak buka usaha sendiri gitu kan, jadi nggak terlalu formal banget gitu. Eh, Kalau misalnya banyak tugas, aku nggak buka warungnya kan. Aku kan jualan es boba gitu kan, jadi kayak kalau misalnya banyak tugas, aku nggak buka warungnya. Jadi masih sesuka hati. Jadi aku masih memprioritaskan kuliah gitu. Kalau kerja cuma sampingan. Berarti tempat kerja itu menyesuaikan jam kuliah ya. Ini menarik nih. Ini Mbak Febri, Mbak Fajariah nih gimana nih, nggak mau mengikuti Mbak Lita atau nggak Mbak Anissa? Soalnya bisa kan itu mereka berdua aja bisa mengantisipasi itu. Nah mungkin Mbak Febri, Mbak Fajariah nih kepengen gak nanti kerja? Mungkin Mbak Febri dulu nih, Ya, pengen nggak Mbak ya Mbak? Febri dulu ya. Iya. Kalau kalau di itu ya, kalau dilihat-lihat tuh kayaknya seru juga sih kayaknya kalau kerja sambil kuliah gitu. Ya nggak? Soalnya mbaknya aja tuh bisa awet gitu loh, kerjanya tuh sampai 2 tahun kan, berarti kayaknya seru-seru aja gitu. Tapi kalau dari cerita Lita kok dia kayaknya agak berat juga ya. Jadi tuh masih kayak 50-50 gitu, pengen kerja tapi gimana gitu. Tapi juga belum pengen kerja juga sih. Tapi kayaknya seru deh, soalnya dapat pengalaman banyak kan pastinya Mbak. Hmm. Mbak Fajar pengen gak nih? Kalau pengen sih dari dulu sih pengen ya kuliah sambil kerja. Cuman karena saya punya manajemen waktu yang lumayan buruk, jadi nggak dulu. Jadi ya nanti dulu deh, tunggu apa ya. Ya sebenarnya kalau sambil jalan bisa sih ya sambil melatih diri, cuman belum aja gitu time manajemennya bagus. Jadi ya nunggu nanti dulu aja deh. Oh iya, kalau tadi Mbak Lita kerja di semester berapa? Mulai itu nanti ya, lupa. Maaf, gimana? Tadi Mbak Lita kerja di semester berapa? Pas buka warung? Semester 4 kemarin. Oh Tahun sama ya, kemarin. sempat. Berarti baru-baru ini lah ya. Tapi Mbak, ini selama pandemi nih Mbak Lita sama Mbak Anissa, kalian pernah nggak sih selama kerja tuh nge-zoom di tempat kerja? Mungkin Mbak Anissa dulu, Mbak Anissa. Gimana tadi pernah gimana? Nah, tadi kan Mbak Anissa bilang kayak jadwal kuliah itu menyesuaikan jam kerja gitu juga kan, biar sama-sama cocok dan seimbang. Nah, tapi pernah nggak dapat satu momen di mana Mbak Anissa ini nge-zoom di saat kerja? Maksudnya nge-zoom di tempat kerja gitu. Pasti pernah ya, soalnya kan ini juga daring juga. Jadi aku nyari kesempatan juga kalau misalnya emang jadwalku pagi, ya nggak masalah sih, nggak mau tuker shift atau gimana. Saya kan lagi daring juga. Jadi pernah waktu itu kuliah sambil kerja. Jadi waktu Zoom itu ya nyesuaikan aja, kayak izin dulu lah bentar buat nge-Zoom dulu, dan ya harus fokus juga sih. Maksudku kalau kita udah pilihan kerja sama kuliah ya utamakan kuliahnya dulu kan. Jadi ya tetap di tempat kerja aku juga fokus kuliah gitu. Jadi ya tetap jalan dua-duanya. Tapi bos aman tuh Kak, gitu. Atasan-atasan di tempat kerja ketika lagi kerja sama kuliah gitu sama. Aman sih, soalnya kan aku izin dulu, terus kan ada teman satu shift gitu. Jadi ya itulah, ngobrol dulu lah sama teman satu shiftnya. Gitu. Ganti. Kali kan kalau Mbak Lita mah menyesuaikan jam. Jadi kalau misalkan ada kuliah, warungnya tutup dulu. Ini juga menarik nih teman-teman, nanti buat Fajar, buat Febri mungkin ya. Aku juga kepikiran banget sih buat kerja sambil kuliah, cuman kok kayaknya bentrok banget ini. Aku juga sama kayak Sasti sebelum bisa memanage waktu. Aduh maaf Dit, aku potong ya. Tapi kayaknya kamu kerja juga nggak sih? Yang kayaknya di sepatu tuh ya nggak ya kan? Ini Iya ini kan? ini menyesuaikan banget sih. Aku kan punya usaha juga jadi sepatu. Nah itu emang sih aku punya permasalahan yang sama Mbak Anissa waktu itu. Ada saat dimana tugas sama
cucian sepatu tuh banyak banget, itu numpuk, dan tuntutan customer tuh kan harus cepet jadi, itu kayak parah banget. Dan aku nggak mengorbankan kuliah, nggak mengorbankan usaha, jadi yang aku korbankan waktu tidurku. Jadi ya ini nggak baik sih, ini manajemen yang waktu yang nggak baik banget. Makanya aku lebih sering sakit sekarang, kepalanya sakit banget. Apalagi kamu ikut organisasi juga nggak sih? Kamu ikut organisasi nggak, Adit? Ikut aku juga sekarang Oh, lagi ngejalanin 3 organisasi, itu lumayan. Itu penat-penatnya tuh terasa banget. ya jadi semangat Jadi ya teman-teman yang kuliah sambil kerja. ya sebetulnya emang rasanya mantap banget sih. Febri nih harus ngerasain nih gimana nih. Nanti Mbak Febri tadi organisasi apa ikutnya? PSM Nada ya kalau Aku nggak salah ya? ya ya aku ikut PSM. Terus ya baru-baru ini kan ada kegiatan gitu kan. Jadi Hmm. ya tugasnya ya kuliah sambil organisasi ya itu aja kayak udah capek. Nggak bisa ngebayangin yang lain-lain itu yang sambil kerja gitu. Tapi kalau Mbak Febri dituntut banget nih harus kerja. Maksudnya kayak mungkin ada faktor hal lain yang mengharuskan Mbak Febri kerja, organisasi, kuliah. Gimana nih Mbak Febri? Apakah diambil untuk pekerjaan? Kalau ngambil kerjaan mungkin yang itu ya, yang kayak shift-nya tuh malam gitu-gitu, sore sampai malam gitu. Soalnya kan kita kalau dipikirkan pagi sampai sore kan pasti ada kuliah kan. Terus yang malam kan mungkin tinggal kerja. Ya kalau emang harus banget nanti ngambil kerja ya ngambilnya yang gitu. Nggak bisa yang pagi-pagi itu kayaknya nyari-nyari dulu deh kayaknya. Mikir-mikir ya kalau kerja pagi, soalnya kan kuliah juga pagi. Tapi Lita ada Kan kepengenan nggak? Hah? Apa? oh iya mau ngomong dulu. Kan kemarin juga ada kan yang beberapa dosen kita kan banyak yang keberatan kalau yang disambi kerja gitu. Itu kan yang bikin kalau mau ngambil shift pagi nggak bisa kan itu. Iya, tapi kenapa ya dosen-dosen ini benar-benar kontra banget ya sama mahasiswa yang benar-benar kuliah. Tapi Mbak Anissa pernah nggak tuh dikomplain dosen? Atau Mbak Lita waktu itu kerja pas semester 4, ketahuan dosennya lagi kerja gitu. Pernah nggak? Sebenar izin masuk ya. Sebenarnya nggak terlalu itu sih ya. Kalau misalnya pinter-pinter kita aja, misal ada tempat yang emang cocok buat kuliah sambil kerja atau biasanya kan ada tuh kayak tempat istirahat. Nah, itu kadang dosen tuh nggak tahu kalau kita itu lagi di tempat kerja gitu loh. Tapi ya tetap kita harus fokus gitu. Jadi meskipun aku kalau misalnya ada customer gitu, aku off cam dulu, tapi aku dengerin gitu loh. Jadi pas ditanya itu tetap bisa. Jadi nggak langsung pas ditinggal gitu sih. Itu mungkin solusi buat kalian yang mungkin daring ini pingin kerja atau gimana atau aku mau rekomendasi lagi kalau misalnya mau kerja tuh misal nggak siap buat manajemen waktu, jangan nyari yang terikat sama waktu kayak freelance gitu. Soalnya banyak temanku yang freelance cuma 2 jam kerja dan itu sesuai kita, sesuai kemauan kita kapan mau kerja. Itu sih. Kalau aku setuju sih sama Mbak Anissa, kayak pinter-pinter kita bagi nyuri-nyuri waktu gitu biar ketahuan sama dosen. Kalau aku juga pernah pas tahun kemarin pas waktu kerja itu kan, aku tuh ngezoomnya sambil ngeladenin yang beli gitu, jadi pakai headset gitu. Jadi pinter-pinter kita sih biar ketahuan sama dosen gitu. Karena kan Soalnya dosen juga selalu minta on cam, ada yang bebas mau kita off cam apa on cam gitu kan. ya soalnya tahun ini juga kayaknya dosennya pada sedikit tegas ya. Jadi mengharuskan mahasiswanya itu harus on cam semua, dan mungkin yang kerja-kerja ini sedikit nambah deg-degannya gitu ya. Aku juga pernah tahu kerja, terus itu lagi nyuci sepatu itu mengharuskan banget cuci sepatu di jam kuliah, dan aku off cam. Dan ya sialnya lagi kepanggil, tapi untung kan aku kan pengerjaannya masih di kosan, jadi ya bisa aja on cam, off cam, on cam, off cam. Nah, Mbak Sasti nih
Tarik gak nih Mbak menambah pengalaman deg-degan di dunia kuliah kerja? Kayaknya kalau untuk panik-panikan tuh aku nggak bisa ya. Karena aku orangnya udah gampang panik, terus time manajemennya buruk kayak aku jadi amburadul udah itu. Kayaknya ya udahlah nanti aja gitu. Ya santai-santai aja gitu. Kerja apa gitu kayak usaha sih. Ya, kalau aku sih kalau mau kerja buka usaha sih. Itu kan kalau usaha kan terserah kita gitu ya mau buka kapan, mau tutup kapan ya kayak Lita gitu. Tapi ya resikonya sih ya gitu kadang-kadang. Lagi jualin terus lagi kuliah juga. Itu aja sih. Lagi jualan tutup warung kalau ada kuliah. Itu dari Mbak Lita. Oke, mungkin ini dari Mbak Anissa, Mbak Lita, mungkin ada nggak sedikit kata-kata buat teman-teman, apalagi Mbak Anissa nih sebagai kakak tingkat, jadi bisa nggak nyemangatin adik-adiknya buat kerja atau Oke nanti ke ya. depannya mungkin kita ada gambaran pengen kerja gitu. Oke, buat kalian, aku juga pernah ngerasain di semester 5 itu semester menurutku yang berat banget, soalnya ada beberapa mata kuliah yang benar-benar butuh makan waktu banyak gitu kan, kayak PSP ataupun Metopen, itu kan benar-benar kalian waktunya terbuang sama itu. Nah, tapi ya jangan jangan lupakan pengalaman ya, jangan lupa buat nyari pengalaman juga. Jadi kan pengalaman nggak cukup sama organisasi aja. Nanti toh kalian juga bakalan terjun ke dunia kerja. Jadi kadang teori itu saat dipraktekin di dunia kerja itu emang beda banget. Jadi buat kalian yang mungkin SKS-nya nanti berkurang kan di semester akhir, bisalah sambil kerja gitu, nyari yang freelance atau nyari yang part-time, yang sekiranya itu nggak ketat banget gitu loh. Jadi kalian pinter-pinter nyari tempat kerja yang menyesuaikan sama diri kalian, itu sih. Terus buat kalian juga jangan lupa sama prioritas kuliah kalian, itu. Jangan lupa fisik sama mental kalau misalnya emang kalian mau kerja. Itu sih pesan dari aku buat adik-adik semester 5. Kalau Lita nih ada nggak sepatah dua patah nih buat teman-teman kamu yang semester 5 juga nih? Kalau dari aku, saya setuju juga sama Mbak Anissa gitu. Kalau misalnya kita mau milih antara mau kuliah sambil kerja, kita tuh harus benar-benar mikirin konsekuensinya gimana, resikonya gimana gitu. Kita kan di kuliah juga punya tanggung jawab, terus di kerja kita juga punya tanggung jawab. Terus kita jadi harus bisa membagi waktunya gitu biar kita tanggung jawab di kuliah terpenuhi, tanggung jawab di pekerjaan juga terpenuhi gitu. Jadi harus nyiapin fisik juga sama kayak Mbak Nisa, nyiapin fisik, mental. Karena kan kalau misalnya kita ada tugas yang misalnya harus selesai hari itu, terus kita juga harus kerja, masuk kerja, itu kan bikin pusing gitu kan. Jadi harus mental itu harus dipikirin dulu sih kalau misalnya mau milih kerja sambil kuliah. Tuh, Sasti, Febrian, nanti kalau misalkan ke depan udah kepikiran kuliah, itu kita udah dikasih sepatah, dua patah, tiga patah mungkin ya. Nah, Ya, jadi mungkin nggak kaget gitu ya. Gak kaget pas dunia kerja ntar. Mungkin kita, kalian ada nggak nih yang pengen di-sharingin lagi nih sama Rita, sama Anissa nih, dari Sasti, dari Febri, tentang ya, kalau dari aku sih aku udah, karena aku fokus kuliah dulu kayaknya semester ini soalnya keras banget menurutku. Kayaknya Ya, aku juga sama sih. sama kayak Adit sih. Kayaknya mau fokus kuliah dulu. Mungkin kalau misalnya kayak kata Mbak Anissa tadi kan kalau udah semester akhir kan kayaknya udah mulai berkurang tuh mata kuliahnya juga. Mungkin ya nanti bisa dipikirin buat coba-coba. Hazaria nggak pikiran dulu buat saat ini. Ya, Nggak dulu ya. aku juga aku fokus ke kuliah dulu ya. Jadi sambil melatih time management juga biar nggak keteteran gitu. Itu aja sih dari aku. Nah, ngomongin time management, mungkin aku juga ada kuliah atau tugas lain. Jadi, teman-teman, menurutku udah cukup ya sharingnya dari Kak Anissa, dari Mbak Lita tadi juga.
tentang terkait kuliah dan kerja balance gitu, bagaimana menyeimbangkan kuliah dengan kerja. Mungkin sharing kali ini kita cukupkan sampai sini ya. Terima kasih banyak nih Mbak Lita, Mbak Anissa, Mbak Fajaria, Mbak Febria sudah mau berbagi pengalaman tentang kerjanya, kuliahnya, organisasinya juga. Tadi Mbak Sasti tuh, di kedepannya tim manajemen harus bagus. Oke, mungkin aku cukupkan sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo, gimana tadi podcastnya? Seru kan? Dan jangan lupa ya dengerin tuh kata-kata dari Kalita sama Kak Anissa sebagai orang salah satu mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. Oke, mungkin sekian dan terima kasih dari kelompok kita. Next, kita akan ketemu lagi di next pertemuan. Oke, terima kasih.